Aku iki piye iki? Pripun iki aku syukur iki Pak Kasno. Saya mbak sabar saya mbak masih Pak menangis kamu bilang saya mau piye Pak? Sama kan? Yuk lagi. Pripun Pak, pun mainan? Dereng kok Bu wong mobilipun malah dereng angsal kok Bu. Wah, pripun iki kok nggih? Waalaikumsalam. Monggo pirang-pirang. Pak Kados Om Gatos menapa? Monggo. Pak Dwi, Pak Kasno jadi dak kantor wonten person kepo kados suasana. Rumah sakit, misalnya yang sakit, menangani masalah kesulitan pendataan di Pengalaman. Kalau ini Pak nanti mungkin batas mungkin solusi juga nggak ada apa-apa. Oke, matur nuwun Pak Dwi, Pak Kasno. Artinya berarti Protestio tetapkan kendaraan khusus. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, kemarin Pak Dwi dan Pak Kasno datang ke kantor desa menceritakan istrinya yang mau melahirkan, di mana membutuhkan kendaraan untuk dirujuk ke rumah sakit. Namun kesulitan tidak mendapatkan kendaraan. Untuk itu, saya selaku kepala desa berpendapat bagaimana kalau kita segera mengadakan ambulan desa. Kejadian seperti istri Pak Kasno kemarin tidak terulang lagi. Saya rasa usul Pak Lurah ini patut kita pertimbangkan dan saya sangat setuju sekali. Ketua BPD Setuju enggak ya Pak? Karena ini harus kompak ini yang ada di sini. Ini memang jadi butuh untuk warga biar cepat dalam rujukan biar tidak terlambat di rumah sakit Pak, biar pasien dan ibunya selamat. Iya. Ya. Oke. Iya, Salura. Beli. Jadi semua setuju ya? Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lurah. Dulu Pak. Pak Camat, Ya. perlu kami sampaikan bahwa kedatangan kami ada sedikit yang harus kami laporkan bahwa berdasarkan hasil musyawarah masyarakat Desa Cepogo dan sudah disetujui oleh BPD, Desa Cepogo berkenan untuk mengadakan ambulan desa. Dan hal ini sudah disetujui tanpa mengganggu APBD desa, karena nanti akan bersumber dari kontribusi dari masyarakat, di mana masyarakat yang mampu itu akan bersedia untuk mengalokasikan sebagian rezekinya untuk pemberian ambulan secara bersama-sama. Dan hal ini sudah kami laporkan juga kepada Ibu Kepala Puskesmas, Bu Pratik, Koperasi Kopo. Selanjutnya dari warga melalui saya mohon dukungan penjenengan untuk segera terwujudnya ambulan desa ini. Iya, terima kasih Pak Lurah. Ini kabar gila ya. Terima kasih kalau masyarakat desa Penjaringan ini punya ide yang brilian. Tentu ini sangat membantu masyarakat yang membutuhkan percepatan pemeriksaan apa dan sebagainya yang seringkali menggunakan mobil pribadi. Kalau ini dari masyarakat Penjaringan yang punya kepedulian tentang kesehatan dan menyelesaikan rezekinya, ya ini saya yakin ini perbuatan mulia. Sangat terima kasih. Tidak perlu kalau gede ya. Iya Pak. Ini yang membanggakan saya. Iya.
Jadi saya nggak waktu Paulus Mas ini, besok hari ini, nah ini malah pagi. Jalan Lurah. Ya. Belum. Oke. Mohon maaf ini. Ya, ini Pak Arman. Ya, mohon maaf ini sudah ditunggu-tunggu Pak Lurah sama Iya, Pak Camat tunggu. ini. Ya. Sudah kan Pak Lurah? Sudah. Sudah, ya. Mohon maaf Pak mengganggu waktunya. Ini berkaitan dengan ambulan desa dari desa Cepogo. Beberapa waktu kemarin Pak Lurah ke puskesmas mengaturkan kalau di Cepogo itu ada kesepakatan warga ya Pak ya, untuk mengadakan ambulan desa. Dananya dari iuran warga. Iuran warga lah itu sudah disampaikan ke saya dan saya menyikapi dengan sangat baik sekali bahwa ternyata ambulan desa yang mana menjadi salah satu kategori di dalam desa siaga ada di wilayah kita. Dan yang membanggakan ini ternyata dari masyarakat sendiri. Jadi betul-betul pemberdayaan itu ternyata muncul di sini. Ya, jadi saya juga mau matur pada Pak Camat bahwa nanti untuk ambulan desa ini bisa dipergunakan sebagai transportasi mendukung warga sendiri. Bisa untuk kondisi kegawat daruratan, bisa untuk menghantarkan ibu hamil yang mau melahirkan, balita yang sakit. Tapi nanti ada yang mengelola ya Pak ya? Ada. Ada. Yang kami harapkan bisa 24 jam. Siap. Jadi memang betul dipergunakan untuk pelayanan kesehatan. Baik itu nanti ke puskesmas atau ke rumah sakit atau mungkin kalau diperlukan merujuk bisa sampai keluar kota itu ada yang melayani. Nah nanti kalau dalam perjalanannya harus merujuk bisa ke puskesmas juga, tenaga puskesmas bisa ikut membantu seandainya yang mendampingi. Jadi kalau harus ke rumah sakit daerah misalnya, kami siap untuk ikut mendampingi. Jadi saya harapkan ambulan asli ya Pak ya? Asli ambulan. Ya, asli ambulan. Maksudnya orang mobil bak itu. Tidak mobil. Nah, memang itu betul-betul ambulan yang bisa digunakan untuk konsepnya itu Pak. Konsepnya mengadakan ambulan yang betul-betul ambulan. Jadi bukan mobilnya warga dijadikan ambulan. Iya. Kemudian konsep pengelolaannya Bu, kami nanti ambulan tersebut ada call center-nya. Nah itu Call sekali center-nya ya. tinggal menyampaikan di situ. Betul. Ya, di mobilnya ya. Di mobilnya. Sehingga setiap yang butuh tinggal telepon itu dan siaga 24 jam. Dan itu ada di pos. Gambaran kami ada di pos, ada pengelola tersendiri. Dan pengelola itu memang nanti rancangan kita bentuk setelah ada lembaga desa. Di lembaga desa sebagai pengelola situ. Dan ini akan kami libatkan dengan PPSM-nya. Paguyuban Pekerja Sosial Masyarakat yang nanti akan ikut di dalam relawannya sih. Wah ini bagus sekali nih Pak. Ya. Saya terima kasih orang yang juga PBD. Iya Iya dong. kalau saya terus terang ini terbantu sekali. Masyarakat otomatis yang Mesti khusus itu, di jelas. daerah Cepogo itu nggak akan kesulitan kalau membutuhkan transportasi. Moga-moga bisa ditiru. Ditiru. Iya. Iya. Harapan saya begitu, ditiru desa-desa yang lain. Ya ini memang untuk mendukung desa siaga. Desa siaga yang ada di wilayah kita dan itu masuk salah satu dari bidang gotong royong. Jadi kedepannya kita juga berharap selain ambulan desa, yang lain program yang ada nanti kita gali juga. Wilayah Cepogo. Ambulan. Iya. Besok kita latih juga tenaganya untuk kegawat daruratan kita latih. Dari masyarakat ya. Iya, kader. Bapak Ibu, sudah dengan apa yang kita rencanakan, saat ini kita sudah bisa mewujudkan ambulan desa dan mulai saat ini
akan kita resmikan dan bisa digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat Desa Cepoko dan masyarakat umum pada wilayah sekitar Desa Cepoko. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka ambulan desa kami nyatakan diresmikan dan digunakan untuk kepentingan umum. Mbak, iya. Maaf, bisa waktunya Pak. Bisa, Mbak. Saya baiknya saya mau sedikit mengganggu Bapak untuk menanyakan bagaimana Bapak bisa mewujudkan ambulan desa di Desa Cepoko ini Pak. Bagaimana? Terima kasih, Mbak. Awal mula keberadaan ambulan ini adalah sebuah bentuk kepedulian sosial dari warga masyarakat, di mana pada awalnya masyarakat memang membutuhkan keberadaan ambulan desa yang sebenarnya secara umum itu masyarakat untuk yang mempunyai kendaraan itu bisa dikatakan setiap orang pun boleh untuk dipinjam mengantar pasien kemanapun atau kepentingan umum. Namun pada waktu-waktu tertentu kadang-kala mereka menyediakan, namun lebih dahulu sudah digunakan untuk kepentingan pribadi mereka, ataupun mungkin waktu yang tidak memungkinkan, misalnya tengah malam dan sebagainya, sehingga ada musyawarah bersama untuk pengadaan ambulan desa ini, dan alhamdulillah sudah terwujud. Dan tata cara kami mengadakan ambulan desa ini adalah dengan cara mengumpulkan dari berbagai warga, karena warga kami jumlahnya sangat besar, kurang lebih dari 2.400 kakak dan mencapai 7.500 jiwa. Di mana dari hal tersebut kami mengumpulkan tokoh-tokoh yang mempunyai kepedulian terhadap urusan sosial dan kesehatan, dan mereka mempunyai rezeki yang lebih, kita kumpulkan, kita mengaturkan bersama-sama untuk mewujudkan sebuah ambulan desa. Dan alhamdulillah hanya terwujud dan sudah bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umum, baik masyarakat Desa Cepoko pada khususnya, dan juga sudah bisa dimanfaatkan untuk masyarakat di luar wilayah Desa Cepoko. Artinya ambulan ini sangat bermanfaat bagi kepentingan umum. Dan sekali lagi, sifat dari ambulan kami ini adalah ambulan betul-betul sifatnya sosial. Dari masyarakat tidak usah mengeluarkan biaya apapun, paling hanya mengganti bensin mereka mengisi sendiri. Dan tata cara pelaksanaannya adalah ada satu pos di sini di kantor desa, ambulan ditempatkan di situ, kemudian kuncinya, kontaknya diserahkan di desa, dan untuk yang membutuhkan itu tinggal mengambil kontak tersebut, dan kita sudah punya pos-pos tertentu. Artinya sopir yang mengoperasikan dari ambulan ini sudah kita bagi untuk wilayah timur, wilayah tengah, dan wilayah barat, sehingga setiap saat bisa dipakai. Kemudian sistem untuk untuk call center-nya ini biasanya masyarakat sudah langsung menghubungi dari pemerintah desa, dalam hal ini adalah pengelola desa, dan juga operator-operator lain yang selama ini dipercaya untuk mengoperasikan dari ambulan desa ini. Demikian, Mbak. Jadi juga maaf tanya lagi, tadi bisa digunakan untuk masyarakat di luar Cepoko ya Pak? Bisa. Dan ini kami kemarin atas inisiatif dari teman-teman, ambulan desa ini memang pengadaannya murni dari urunan warga masyarakat Desa Cepoko ini, iuran mereka yang mampu. Kemudian untuk tindak selanjutnya kita link ke sedekah rombongan, di mana sedekah rombongan tersebut linknya adalah sedekah nasional, dan ikut serta untuk membiayai dari warga yang kurang mampu dan mereka membutuhkan pelayanan kesehatan, di mana mungkin dari pemerintah juga belum terakses dalam program pemerintah, itu dari sedekah rombongan biasanya kami bisa mengakseskan itu. Demikian ya.